segala sesuatu yang punya eksistensi atau punya wujud ya, itu pasti ada namanya ya, itu udah pasti tuh ya, karena dengan nama itulah sehingga kemudian kita bisa membedakannya dengan yang lain ya. Anda mungkin yang pernah belajar tentang logika atau mentik ya, ada bab yang membahas tentang identitas ya. Identitas itu diperlukan dalam rangka untuk mendeskripsikan sesuatu itu sehingga sesuatu itu menjadi berbeda dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya perbedaan itulah sehingga kita bisa mengenalinya ya. Jadi itu kenapa segala sesuatunya membutuhkan identitas ya, membutuhkan nama, karena kita berada di alam baharu ya, alam fisik, alam jasmani, di mana segala sesuatunya membutuhkan deskripsi, membutuhkan definisi. Nah, sekarang bagaimana dengan Tuhan ya? Agama adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat metodologi yang memperhubungkan antara Tuhan dengan manusia dengan Tuhan. Yang namanya sebuah hubungan, sebuah interaksi, tentu di situ membutuhkan pengenalan ya, dan dua hal yang saling berhubungan itu, dua entitas yang saling berhubungan itu, nah tentu keduanya harus memiliki identitas, keduanya harus memiliki nama ya. Nah, karena kalau tidak ada salah satu pihak tidak memiliki sesuatu yang bisa dideskripsikan, nah tentu interaksi itu tidak akan terjadi ya. Nah, makanya semuanya harus punya sesuatu yang bisa dideskripsikan. Nah, pertanyaannya kemudian, Allah itu adalah sesuatu yang tentu berbeda dengan makhluknya. Dia tidak bisa disamakan dengan makhluknya ya. Di Al-Quran sendiri dikatakan bahwa dia tidak bisa diserupakan dengan apapun gitu. Nah, dalam konteks penjelasan seperti itu tentang Tuhan, bagaimana kemudian manusia bisa menjalin hubungan, bisa menjalin interaksi gitu. Nah, sementara di awal kita sudah menjelaskan bahwa pola interaksi dua hal itu harus masing-masing memiliki identitas, di mana masing-masing pihak bisa mendeskripsikan pihak yang lainnya sehingga bisa terjadi koneksi. Nah, disinilah kemudian kita membutuhkan alamat itu tadi ya. Nah, artinya ketika dikatakan bahwa Tuhan adalah maha segalanya, dia berada pada sebuah dimensi yang sangat tinggi ya, dimensi yang tidak bisa kita jangkau, atau bahasanya dia berada di atas ars. Nah, akan tetapi di dalam Al-Quran pun memberikan petunjuknya bagaimana kita bisa berinteraksi, bisa berhubungan. Nah, petunjuk yang paling nyata adalah bahwa Allah selalu mengutus utusannya pada setiap kaum ya, atau rasul. Makanya banyak ayat yang menegaskan bahwa
selalu ada rasul di antara kalian, ya. Dan itu semua kaum, ya, segala zaman itu selalu dikatakan seperti itu. Makanya kenapa di Al-Quran pun banyak menceritakan kisah-kisah rasul, ya, kisah-kisah nabi gitu. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita mengenal alamat Tuhan di bumi, ya. Nah, alamat Tuhan di bumi sejatinya adalah, ya, Rasul itu utusannya, dan Rasul itu utusan itu selalu bertajam pada diri seorang ulil amri di setiap zaman, sebagaimana dijelaskan di An-Nisa 59. Ulil amri ini itulah yang dimaksud sebagai alamat Tuhan, ya. Nah, jangan sampai kemudian kita salah alamat, ya. Ulil amri di zaman Yahudi adalah Nabi Musa, ulil amri di zaman Nasrani adalah Nabi Isa, dan ulil amri di zaman Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah. Dan ulil amri pasca kenabian tentu adalah yang mewarisi isi dari Nabi, atau kita sebut sebagai pewaris Nabi. Nah, makanya untuk berhubungan dengan Allah yang tidak bisa diserupakan itu, ya, kita harus menemukan alamatnya, dan alamatnya itu, ya, itulah yang kita sebut sebagai pewarisnya, ya. Itu yang harus kita temukan. Makanya awas, hati-hati, jangan sampai Anda salah alamat, ya. Anda harus betul-betul mengenali alamatnya, karena hanya dengan melalui alamat itulah yang kemudian bisa membuat Anda bisa berinteraksi dan berhubungan dengan Allah, ya. Hanya dengan mendatangi alamatnya, maka barulah Anda bisa melakukan yang namanya penyembahan, ya. Hanya dengan mendatangi alamatnya, Anda baru bisa mengenal Allah. Hanya dengan mendatangi alamatnya, Anda baru bisa mengenali jalan pulang. Makanya sekali lagi awas, hati-hati, jangan sampai Anda salah alamat, ya. Demikian kajian singkat ini, ya. Ini sekedar pesan singkat, ya, terkait dengan alamat Tuhan di dunia. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, billahi anta maksudi wa ridha kama fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.